Selanjutnya kita mengaji kitab Ihya Ulumuddin, ya, masih sebatas pembahasan tentang ya sama dan wajid. Yang kemarin sudah dijelaskan bahwa sama itu adalah upaya mendengarkan sebuah irama yang dibarengi dengan kesadaran mengingat Allah. Jadi sama itu sebuah ikhtiar kita dalam mendengarkan satu irama, terutama irama-irama ya terkait dengan spiritual atau religi, ya. Kemudian dibarengi dengan kesadaran ingat Allah. Maka di situ akan muncul yang namanya al-wajdu, yaitu rasa kesemsem, rasa rindu, rasa mahabbah yang bergelora. Nah, maka bagi orang-orang yang seperti ini, kemarin sudah dijelaskan ya bahwa al-wajd innahu musyahadatur raqib. Jadi orang yang sedang asik menikmati sebuah irama, ya, lagu atau puji-pujian, ya, bisa jadi innahu musyahadatur raqib, bisa jadi dia sedang menyaksikan ar-raqib, zat yang mengawasi kita. Kemudian wa hudurul fahmi, dan hadirnya pemahaman, wa mulhadatil ghaib, dan ingatnya kepada hal-hal yang bersifat gaib. Ini maksudnya bahwa orang yang sedang merasakan kenikmatan spiritual melalui mendengarkan sebuah ya musik, pujian atau lagu-lagu yang memiliki keterkaitan dengan lagu-lagu religi maupun yang berbasis spiritual, bisa jadi orang yang mendengarkan, yang memperoleh anugerah batiniah itu bisa menikmati, bisa merasakan. Maka di Turki ya itu banyak ya kelompok-kelompok sufi yang memiliki tradisi yaitu dengan musik gitu. Ya karena sudah memahami makna-makna rahasia di balik apa yang dia dengar. Jadi tidak terpesona sebatas kepada yang hal lahiriah. Apalagi dengan mendengarkan keindahan-keindahan ya harmoni irama yang merdu, ya, kemudian bisa memandang mengembalikan kepada Allah, ini niscaya akan lebih meningkatkan kesadaran untuk selalu ingat kepada Allah. Wala yabutu ayyakuna sama sababan likasfi malam yakun maksufan qablahu. Jadi tidak jauh ya, sama itu bisa menjadi sebab untuk tersingkapnya sesuatu yang sebelumnya tidak pernah dibuka. Jadi artinya begini, ada dua orang sama-sama mendengarkan alunan musik yang indah. Yang satu dia memiliki kemampuan spiritual, paham ilmu hakikat lah. Sementara yang satu ilmunya itu ilmu fikih atau ilmu syariah lahir. Maka ketika dua-duanya mendengarkan sebuah irama musik tadi, efek yang dirasakan tentu beda. Kalau yang ahli fikih ya dia hanya merasakan sebatas suara.
Tapi kalau yang ahli hakikat, muhakikin, ya, ketika dia mendengarkan alunan irama yang merdu, kemudian ditambah syair-syair yang menggugah kesadaran spiritual atau menggugah makna-makna hakikat, tentu bisa merasakan kenikmatannya. Ini yang dimaksud bahwa tidak mungkin orang yang tidak memiliki pemahaman ya soal ilmu kasyaf yang menyingkap makna-makna lahir ya, kemudian bisa merasakan kenikmatan sama, itu sulit dan mustahil ya. Ya, contohnya tadi ya, yang lebih gampang kita pahami, satu ulama fikih yang nggak ngerti ilmu hakikat, maka dia akan mendengar sebatas apa yang dia dengar, bahkan nanti bisa keluar hukum haram mendengarkan musik ya, karena dia dari perspektif lahir. Tapi bagi para sufi yang sudah paham ilmu haqaiq, yang sudah paham ilmu kasfi, kemudian sudah bisa mengamalkan, merasakan, tentu keindahan dua orang ini berbeda. Ini maksudnya seperti itu. Jadi orang yang tidak memiliki pemahaman kasaf secara teoritik ya, keilmuan tadi, ya sulit bisa merasakan kenikmatan indahnya sebuah harmoni irama yang indah itu. Fa innal kasfa yahsul bi asbabin, sebab kasyaf itu dapat diperoleh dengan beberapa sebab. Ini kasyaf. Minha diantaranya at-tanbih was-sama' munabbah, yaitu at-tanbih yaitu pengingat, sedangkan was-sama' munabbah, mendengarkan itu bisa menjadi ya, pemicu untuk ingat ya, ingat kepada yang diingat. Wa minha taghayyurul ahwal, yang sebab lain yaitu perubahan ahwal. Ahwal itu kondisi seseorang. Contoh, kondisi seseorang yang awalnya tidak paham soal ilmu-ilmu batiniah, kemudian tiba-tiba terbuka pemahamannya. Ini namanya taghayyurul ahwal, terjadi perubahan di dalam dirinya, atau terbuka, atau mendapatkan kasyaf atau kefutuh, sehingga wa musyahadatuha, dia menyaksikan di balik apa yang dia dengar, menyaksikan di balik apa yang dia rasakan. Wa idrakuha, dan dia bisa idrok itu bisa menikmati, menemukan, oh ini. Fa inna idrakaha nau'u ilmin, karena ketika dia merasakan hal-hal yang sifatnya itu spiritual tadi, itu nau'u ilmin, yaitu salah satu warna ilmu yang memberikan manfaat, yufidu idhoha umurin, menjelaskan segala perkara, lam takun maklumatan qublal wurud, yang sebelumnya tidak diberitahu ya sebelum mendapatkan pencerahan tadi. Ini jadi orang yang mendapatkan kasab itu ya tadi ada macam-macam, ada yang melalui tanbih ya, diingatkan. Kemudian yang kedua itu perubahan ahwal, yaitu perubahan aspek rohani ya, mendapatkan kasyaf, mendapatkan futuh ya, kemudian bisa merasakan kenikmatan-kenikmatan itu. Kemudian wa minha, dan diantaranya yang bisa membuat seseorang itu kasaf, sifaul qalbi, yaitu beningnya hati. Itu ini, kalau hatinya bening ya tentu lebih mudah untuk bisa meresapi. Lah, untuk mencapai kebeningan hati ya ini enggak gampang ya, melalui sebuah proses riyadhah ya yang panjang. Jadi para sufi yang merasakan sifaul qalbi itu enggak bisa ujuk-ujuk
ya pasti mereka sudah riyadhah mujadah puluhan tahun, sudah zikir istiqomah gitu. Tanpa itu ya, sulit untuk bisa membuka aspek rohani, sulit hatinya untuk kefutuh, kebuka itu sulit gitu. Nah, karena itu orang yang merasakan sifaul qalbi ini ya, orang yang sudah bersih ya batinnya, hatinya, sehingga hatinya ya tidak ada sesuatu yang dicintai kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi ma fi qalbi siwallah. Wassama'u, dan bermula sama, yu'assiru, memberikan pengaruh fi tasfiyatil qalbi gitu. Dan ketika dia mendengarkan sebuah alunan irama, itu langsung terkoneksi kepada yang hakiki. Oh, indahnya irama lagu ini ya. Jadi yang melahirkan suara-suara yang indah itu bukan alat, tapi langsung dipandang, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wasifa yusabbibu al-kasfa, dan orang yang memperoleh kebersihan itu menjadi sebab yaitu memperoleh kasaf. Itu ternyata ya ada tahapan-tahapannya. Jadi dia sifat dulu, bersih dulu lahir batin, baru merasakan anugerah kasaf. Wa minha, dan diantaranya lagi inbi'asu nasatil qalbi biquwatis sama. Ini faktor lain yang menyebabkan seseorang itu bisa memperoleh kasaf, yaitu inbi'asu nasatil qalbi, yaitu imbi'as, itu bangkitnya semangat hati biquwatis sama, dengan kuatnya pendengaran. Fayakwi bihi ala musyahadati makana tak suru anhu qabla dzalika quwati. Jadi imbiasu insyat qalbi bi quwatis sama. Ada dorongan, imbias itu dorongan yang kuat ya dari dalam hatinya untuk bisa merasakan kenikmatan-kenikmatan di balik sama itu. Ya, kemudian selanjutnya ini diibaratkan ya. Wa amalul qalbi, dan bermula amal hati istiksafin wa amalul qalbi, dan bermula amalnya hati al istiksafu, yaitu menyingkap, wa mulahadatu asrarul malakut, dan ya membuka tabir rahasia-rahasia alam malakut ya. Kama annal ba'ir, kama an amalal ba'ir, sebagaimana ya amalnya ba'ir unta, hamal asqal, hamala yang memuat al asqor, barang-barang yang berat, biwasiyati hadil asbab, dengan wasitah sebab ini yakunu sababan lil kasfi, sehingga itu menjadi sebab untuk kasaf. Balil qalbu, bahkan hati, idza sofak, apabila bersih, rubbama yamsulu lahul haq fi surati musyahadatin au fi labdin mandumin. Jadi kalau hati itu bersih, ibarat cermin itu kalau bersih, maka segala wujud yang ada di dalam cermin itu akan nampak. Itu. Ini kalau ini ibaratnya kalau hati itu jernih, maka ketika orang bercermin pada sebuah cermin yang bersih, maka dia akan melihat wujud yang sesungguhnya. Nah, ini perumpamaan orang yang hatinya bersih, maka dia akan mudah memandang wujudul haq yang ada di alam semesta ini ya. Kemudian selain itu
Ada penjelasan lagi. Ada kalanya orang yang mendapatkan kasaf itu biru'ya, melalui mimpi. Idza kana fil manam, apabila dia sedang dalam keadaan tidur. Ya, ada orang yang mendapatkan pencerahan ilahiyah melalui mimpi, tapi mimpinya mimpi yang hak. Wa dzalika juz'un min sitatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah, dan demikian itu ya, misalkan kita mimpi-mimpi wilayah ruhani itu juz'un min sitatin wa arba'in, bagian dari 46 bagian minan nubuwah, dari kenabian. Jadi kalau kita merasakan mimpi-mimpi ruhani bahwa ini bagian dari 46 juz'an bagian minan nubuwati dari kenabian. Ya artinya kecipratan lah, walaupun levelnya itu ya 46 dari level nubuwah, ya mending daripada enggak sama sekali. Wa ilmu tahqiqi dzalika kharijun an ilmil muamalah, dan orang yang memperoleh ilmu tahqiq, ilmu hakikat itu sudah keluar dari dimensi ilmu muamalah ya. Hal ini juga dijelaskan oleh para sufi-sufi yang lain. Kemudian ada juga ya, wa kama yasma'u sautal hatib. Tadi mimpi ya, mimpinya mimpi yang hak gitu ya. Berikutnya apa? Yasma'u sautal hatib, yaitu mendengar suara hatif. Hatif itu suara bisikan dari kedalaman hati. Seolah-olah ada yang bisiki, kamu kesana, kamu kesini. Nah, indah sifail qalbi, tapi dengan catatan pada saat dia bersih hatinya. Jangan dalam posisi dia sedang kalut, sedang kotor. Pasti itu hawa nafsunya. Di sini harus bisa melihat kondisi diri kita. Kalau diri kita ternyata masih di level nafsu, ya jangan sampai kemudian memposisikan hatif ini sebagai sandaran. Karena ada kalanya orang yang menyandarkan hatif sementara dirinya masih dikuasai hawa nafsu. Itu ya hatif yang sumbernya dari hawa nafsu. Tapi kalau dia bersih, sifaul qalbi, bersih, ya, hatinya jernih, nafsunya bersih, maka ketika muncul hatif, yaitu hatif minar robani, yaitu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibaratnya ya, kalau kita ibaratkan hati kita tuh bersih, kemudian jiwa kita juga bersih, ya artinya nafsu yang madmumah sudah kita tundukkan, maka ketika ada bisikan-bisikan yang positif, ya itu ya lebih kita yakini sumbernya minar robani, ya dari Allah, yang itu memiliki akurasi kebenaran, dibandingkan dengan orang yang hatinya masih kotor, jiwanya masih didominasi oleh nafsu yang tercela. Maka ketika ada muncul hati bisikan batin, itu harus diwaspadai. Itu bisa jadi hawa nafsu. Nah, ini sangat tipis sekali. Maka bagi orang-orang yang memiliki kebersihan hati, ya tentu dia memiliki sebuah anugerah. Karena itu sama saja akses sumber yang dari laduni, atau yang disebut dengan milladuna ilman, sumber ilmu yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian selanjutnya ini, kalau orang yang diberikan anugerah sifaul qalb itu fayusyahidu aidon bil basor suratul hidir. Jadi orang yang hatinya bersih itu akan diberikan kemudahan menyaksikan dengan mata kepala, yaitu suratul hidir, rupanya hidir. Ini alaihi salatu wassalam. Ini kalau hatinya bersih, diperlihatkan
rupanya Khidir. Fa innahu yatamassalu li arbabil qulub. Karena Khidir itu unik, bisa yatamassalu menyesuaikan rupanya kepada orang yang memiliki hati, bisuwarin mukhtalifah, dengan rupa-rupa yang bermacam-macam. Ini salah satu tadi orang yang mencapai pada sifaul qalb, ya, ternyata memiliki anugerah atau akses yang luar biasa, ya. Tadi ketika dia misalkan dalam kondisi menghadapi masalah, ya, ketika dia berpasrah diri kepada Allah, maka disitulah muncul hatif, muncul suara hati, muncul bisikan-bisikan yang sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau diri kita masih digendoli hawa nafsu, yaitu harus hati-hati. Jangan sampai kita kemudian menyandarkan argumentasi apalagi terkait dengan persoalan muamalah, ini hati saya, batin saya melarang, gitu kan. Iya, kalau batinnya sifaul qalbi nggak ada masalah, tapi kalau hatinya masih butek, masih banyak macam-macam, ya bagaimana itu bisa disebut sebagai bisikan batin yang sumbernya dari ilahiyah, sementara dirinya masih dikuasai oleh hawa nafsu. Jadi kalau kita paham teori-teori ini sebenarnya membantu kita untuk melihat, ya, persoalan-persoalan atau fenomena yang ada pada dunia tasawuf. Karena ada pola-pola yang tadi mengatasnamakan bisikan batin itu ada. Nah, kalau kita punya argumen sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ghazali, oh ternyata untuk memperoleh hatif itu tidak gampang. Yaitu salah satu syaratnya harus sifaul qalbi. Hatinya harus jernih, bening, tidak ada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Cukup sampai di sini, mudah-mudahan memberikan manfaat, ya.